Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-36 dari surah An-Nisa tentang berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan ikhlas. Apabila beribadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah, itu adalah berbuat baik kepada Allah. Dan hak Allah untuk mendapatkan ibadah yang ikhlas dari hamba-hambanya. Kemudian Allah juga menerangkan di dalam ayat ini tentang berbuat baik kepada manusia. Diterangkan satu persatu. Manusia yang paling dekat, yaitu orang tua. Kemudian setelah itu kaum kerabat. Kemudian diterangkanlah satu persatu sampai kepada orang yang jauh-jauh dan jauh sekali, sehingga dengan berbuat baik kepada manusia dari dekat hingga jauh, membangun satu umat, yaitu umat yang dibangun dengan nilai yang menyatu padukan mereka. Dan nilai yang menyatu padukan mereka itu adalah nilai berbuat baik sesama dengan penuh kasih sayang. Dan inilah dia keistimewaan ajaran Islam, yaitu membangun persaudaraan dengan perbuatan baik, menjalin silaturahim dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik ya dimulai, diawali dengan perbuatan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita dengar yaitu perhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan perhubungan dengan manusia, hablum minan nas. Dan inilah yang menyelamatkan dari kehinaan dan kehancuran. Mengapa bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani itu jatuh hina? Mereka memutuskan hubungan dengan Allah, kemudian juga memutuskan hubungan dengan manusia. Maka lahirlah dari kehidupan mereka, yaitu kehidupan egoisme, sendiri-sendiri. Bahkan bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi juga dengki kepada orang lain, bermusuhan dengan orang lain, sehingga muncullah fahaman kapitalisme
dan sekularisme dari kehidupan mereka, sehingga tujuan hidup bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin lahir akhlak mulia kalau tujuan bukan kepada Allah. Maka tujuan hidup mereka telah berubah, yaitu kepada kebendaan, harta benda. Dan itulah yang kita lihat pada hari ini, yaitu yang meruntuhkan dan merubuhkan nilai perhubungan antara satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Islam datang seperti yang disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini untuk menyelamatkan bangsa manusia. Kemudian Allah terangkan di penghujung ayat adalah apabila manusia itu mau menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia dan jauh dari sifat sombong dan jauh pula dari sifat membangga-banggakan diri, karena sifat sombong membangga-banggakan diri itu kaitannya dengan kebendaan, dengan keduniaan. Apabila jauh dari sifat sombong, jauh dari membangga-banggakan diri, maka Allah akan mencintai. Nah, apabila menjadi hamba-hamba yang dicintai, maka hamba-hamba tersebut merupakan satu umat yang kuat dan kokoh, dan umat itulah yang berhak untuk memimpin dunia ini. Dan itulah dia umat yang terbaik yang diisyaratkan di dalam ayat yang lain sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang untuk melakukan kemungkaran, dan umat itu adalah umat yang beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat, yang menyuruh orang lain berbuat baik, kemudian melarang orang lain dari melakukan kemungkaran, dan kamu sendiri adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ayat ini juga menerangkan perkara yang sama, tetapi dari sisi yang lain. Yang disampaikan sama, tetapi penjelasannya dari sisi yang lain, yaitu urutan kepada siapa berbuat baik. Kepada Allah, setelah itu kepada siapa lagi? Kepada kedua orang tua, setelah itu kepada siapa lagi? Nah, urutan ini diterangkan di dalam ayat ini dengan sangat rapi dan teratur sekali. Dan inilah dia sistem, yaitu cara yang Allah telah terangkan kepada kita untuk diikuti, sehingga terbangun masyarakat yang membawa kepada kemanusiaan manusia kembali. Karena pada hari ini manusia sudah jatuh kedudukannya tidak lagi seperti manusia. Manusia memangsa manusia. Manusia menerkam manusia, yang kuat menindas yang lemah. Sehingga hilang kemanusiaan manusia. Sehingga ramai sekarang memperbincangkan bagaimana memanusiakan manusia kembali. Seakan-akan manusia sekarang ini sudah tidak manusia lagi. Satu cecak, satu lagi buaya. Cecak lawan buaya. Itu hewan dengan hewan. Manusia tak boleh dibandingkan dengan dikiaskan kepada hewan. Manusia, hewan. Manusia memiliki nilai yang mulia. Nah, Allah telah terangkan nilai mulia manusia, sehingga terjagalah kemuliaan manusia. Walaqad karramna Bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam itu. Dengan apa dimuliakan? Dengan petunjuk dari sisi Allah. Dan petunjuk tersebut isinya di dalam adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang keluarga, bagaimana membangun keluarga. Kalau terjadi perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, setelah Allah menerangkan tentang keluarga, Allah ingin menerangkan tentang yang lebih luas dari keluarga, yaitu masyarakat, umat. Nah, siapa yang berada di luar keluarga yang terdiri dari suami dan istri?
Nah, orang tua, kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Nanti kita akan terang satu persatu. Dengan disebutkannya mereka ini, maka terlihatlah ini dia masyarakat yang mesti dijaga. Mengabaikan bahagian masyarakat yang disebutkan di dalam ayat ini bermakna sama dengan merubuhkan dan meruntuhkan masyarakat atau umat. Jadi ayat ini masih lagi kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu membangun masyarakat yang dimulai dari keluarga. Yang dengan membangun masyarakat tersebut terjalinlah hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain, dan itulah dia seruan takwa yang Allah sebutkan di awal surah An-Nisa ini. Jadi kembali lagi ke ayat yang pertama dari surah An-Nisa, yaitu seruan bertakwa supaya menjalin hubungan silaturahim antara sesama. Supaya lebih dekat dengan ayat ini, maka kita akan membacanya dan menerjemahkannya. Kemudian setelah itu kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita akan sampaikan tafsir yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah berfirman, wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Wabizil kurba, dan juga berbuat baiklah kepada kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Was sahibi bil jam, dan kawan sejawat, kawan dekat. Wabnis sabil, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, man kana mukhtalan fakhura, yaitu sesiapa yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Apa beda menyombongkan diri dengan membanggakan diri? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kita ulang dari awal ayat. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik, dan juga kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan kawan sejawat, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Jadi ayat ini apabila kita bagi dua, maka pembahagiannya adalah satu, berbuat baik kepada Allah, dan satu lagi berbuat baik kepada manusia. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Berbuat baik kepada Allah dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi ayat ini merupakan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah bagaimana berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Andaikan kita berhasil berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia,
bermakna kita adalah hamba-hamba yang mulia, yang dicintai oleh Allah karena kita memiliki kerendahan hati sebagai hamba. Biasanya orang yang tidak mau berbuat baik kepada Allah dan juga kepada manusia adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang hanya menyebut dirinya sendiri. Sementara siapa dia kalau tidak karena Allah yang menciptakannya? Siapa dia kalau tidak karena kedua orang tua yang melahirkan dan membesarkannya? Siapa dia kalau tidak kaum kerabat yang membantunya dan lain sebagainya? Maka semestinya kita melalui ayat ini hendaknya mendapatkan pengajaran sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah menjadi hamba yang dicintai, tidak akan ditinggalkan. Sama dengan kita akan tinggalkan anak kita? Tidak. Apa sebab? Sebab anak kita itu adalah yang kita cintai, yang dicintai tidak akan ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, bukan hanya tidak akan ditinggalkan, tetapi juga akan memperhatikan yang dicintai. Kita tidak ingin anak yang kita cintai itu terlantar. Anak yang kita cintai tidak mendapatkan perhatian, perlindungan, pemeliharaan, kebaikan. Tidak, kita akan biarkan anak yang dicintai itu seperti itu. Kita akan perhatikan seluruh keperluannya. Begitu jugalah hamba yang dicintai akan diperhatikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya dapat menjadi hamba yang dicintai? Jalin hubungan dengan Allah dan jalin hubungan dengan manusia. Inilah tafsir ringkas dari ayat ini. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Di permulaan ayat Allah menggunakan perkataan wa dan wa'budullah dan beribadahlah kepada Allah. Sudah kita terangkan sebelum ini, apabila awal ayat dimulai dengan dan, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah satu kesatuan. Tentang apa? Tentang membangun keluarga, membangun masyarakat. Jangan sampai kelebihan yang ada pada kita dijadikan sebagai sebab atau alasan untuk melakukan keburukan. Umpamanya kelebihan pada suami. Sebelum ini kan diterangkan suami dilebihkan dari istri. Jangan kelebihan yang ada pada diri kita sebagai suami itu digunakan untuk menganiaya istri, untuk menghina istri, untuk menjatuhkan istri, kemudian menyakitkan hati istri. Tidak boleh. Begitu juga lah dalam ayat ini. Dalam ayat ini jangan kelebihan yang ada pada kita membuat kita menjadi lupa diri sebagai seorang hamba Allah, kemudian tidak lagi beribadah kepada Allah, kemudian lupa diri sebagai orang yang mesti memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat dan seterusnya. Jadi wa yang ada di pangkal ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu bagaimana kelebihan yang ada pada diri kita itu kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Kelebihan untuk kebaikan, bukan kelebihan untuk keburukan. Ada kelebihan untuk keburukan? Ada, seperti yang diisyaratkan dalam ayat ini di penghujungnya, yaitu kelebihan digunakan untuk menyombongkan diri. Sayalah yang paling kaya di kampung ini, sayalah yang paling pandai di negeri ini, sayalah yang paling berkuasa di negara ini, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Padahal semua yang dia sebut itu bukan dari dirinya sendiri. Kaya dia, kekayaan dari siapa? Pandai dia, kepandaian dari siapa? Berkuasa dia, kuasa yang memberinya siapa? Dia lupa diri. Macam kacang lupa kulitnya. Andaikan tidak karena kulit tak jadi kacang itu. Mungkin kacang keluar langsung saja tanpa kulit. Tidak, dengan kulitnya itulah dia ada. Tapi
Tapi ketika dia sudah besar dalam kulit itu mengelupas, kemudian dia tinggalkan kulitnya. Ini bagaikan kacang, lupa kulitnya. Bagaikan manusia, lupa Allah yang menciptakannya. Dan manusia lupa kepada orang-orang yang di sekelilingnya yang telah berjasa kepadanya. Ini manusia yang malang karena ia tertipu dan terpedaya oleh mungkin kelebihan yang diberikan kepadanya. Wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah. Kalau disebut kata beribadahlah atau juga diterjemahkan sembahlah Allah, ini kaitannya dengan tunduk dan patuh. Beribadahlah kepada Allah, maknanya tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kalau disebut kata tunduk dan patuh, itu kaitannya dengan perintah dan larangan. Ada perintah Allah diikuti, ada larangan Allah dijauhi. Itu makna tunduk dan patuh. Itu makna beribadah. Mengapa salat itu disebut sebagai ibadah? Karena perintah Allah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, perintah Allah. Kemudian kita pun salat. Salat sebagai menjalankan perintah Allah disebut ibadah. Ada lagi larangan Allah. Apa larangan Allah? Dalam perkataan berikutnya di dalam ayat ini, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini larangan Allah. Kemudian kita tidak melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, maka bermakna kita telah beribadah kepada Allah karena kita tunduk dan patuh kepada Allah. Ada perintah Allah kita ikuti, ada larangan Allah kita jauhi. Jadi apa makna beribadah? Tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau disebut kata tunduk dan patuh, kaitannya dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Dan isi agama ini di dalamnya adalah perintah larangan. Perintah larangan. Setiap yang diperintahkan pasti baik, setiap yang dilarang pasti buruk. Tinggal lagi nanti ada perintah itu jatuhnya wajib, ada perintah itu jatuhnya sunat. Ada larangan itu jatuhnya haram, ada larangan jatuh hukumnya makruh. Kemudian tinggal lagi perintah tak ada, larangan tak ada, maka namanya mubah. Itulah dia 5 hukum dalam Islam: wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Nah, hukum-hukum ini itulah dia nilai hidup kita. Dengan hukum itulah kita menjalani hidup, dan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Yang wajib buat, yang sunat kalau bisa buat. Kalau haram tinggalkan, kalau makruh kalau bisa ditinggalkan tinggalkan, karena akan dapat pahala. Mubah ada pilihan, terserahlah. Mau memperhatikan yang 5 ini, maka kita disebut beribadah dengan baik kepada Allah. Tapi satu lagi, yaitu makna wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, juga membawa makna riya. Jangan kamu riya di dalam beribadah kepada Allah. Apa sebab? Sebab ada hadis Rasul bahwasanya riya itu adalah syirik kecil. Ar-riya asyirkul asghar. Asyirkul asghar ar-riya. Nah, apa makna riya ini? Riya itu beribadah kepada Allah tetapi ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Maka salatnya ketika di depan orang tak sama dengan salatnya di rumah. Kalau di rumah cepat sekali selesainya, tapi kalau depan orang lambat sekali, angkat tangannya perlahan-lahan. Orang yang seperti ini bermakna tujuan dia salat adalah ingin dilihat oleh manusia. Tujuan dia bersedekah ingin dipuji oleh manusia. Tujuan dia pergi haji ingin digelar Pak Haji, Bu Hajah oleh manusia. Kalau orang tak panggil, ini mahal nih, 50 juta ini, panggillah saya haji, jangan panggil nama lagi. Orang yang seperti ini ingin dia disebut sebagai haji dan hajjah, ingin disebut oleh manusia, bermakna tujuannya tidak lagi beribadah
hanya karena menjalankan perintah Allah. Kalau tidak lagi hanya menjalankan perintah Allah, juga ingin dilihat, dipuji, disebut oleh manusia, bermakna dia telah menyekutukan Allah dalam beribadah. Tetapi menyekutukan dalam perkara ini adalah menyekutukan yang kecil. Jadi syiriknya itu syirik kecil. Tapi apa akibatnya kalau syirik kecil? Akibatnya amalan itu, ibadah itu tidak ada pahalanya. Lalu yang berpahala atau ibadah yang diterima oleh Allah sehingga ada pahalanya, yang ada pahalanya itu adalah yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Dan Allah pula apabila hamba itu beribadah tidak ikhlas, Allah tak terima. Ada orang yang berhijrah ke Madinah dahulu, tapi tidak karena Allah dan Rasulnya. Mengapa dia pergi ke Madinah? Karena rupanya wanita yang ia akan kawini itu sudah berhijrah lebih dahulu. Nanti kalau dia tak berhijrah, orang lain yang akan mengawininya nanti. Maka dia pun pergi ke Madinah. Ada pula yang pergi ke Madinah, ini ada peluang untuk mendapatkan dunia, yaitu nanti akan berperang bersama Rasul. Dan apabila Rasul berperang, maka akan mendapat kemenangan, dapat harta rampasan, dapat dunia. Jadi pergi berhijrah karena dunia, atau ingin berdagang di Madinah dan lain sebagainya. Maka dapat dunia, dapat wanita yang mau dikawini, dapat. Tapi pahala dapat? Tidak dapat. Maka hadis yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau adalah hadis yang berkaitan dengan pentingnya ikhlas dalam beramal. Pastikan niat itu ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung pada niat. Niat ikhlas diterima, niat tak ikhlas ditolak. Kalau ditolak sia-sia sajalah. Penat setiap hari pergi ke Masjid Agung belajar menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu 1 jam di sini sama dengan beribadah salat sunat ratusan bahkan ribuan rakaat. Ratusan atau ribuan rakaat itu lama waktunya itu. Mestinya dia sudah dapat pahala banyak, karena sudah 4 juz lebih selesai. Kan banyak pahalanya itu. Tetapi rupanya karena ingin dilihat oleh orang lain, rajin betul lah dia ke masjid. Paling depan pula duduknya lagi. Umpamanya lah. Nah, ini bukan menyangka bahwasanya di depan-depan ini seperti itu, bukan. Ini untuk menjelaskan bahwasanya kalau seperti itu maka sia-sialah pengajian yang ia ikuti selama ini. Tapi kalau duduk di depan, ikhlas pula lebih banyak pahalanya. Karena shaf yang paling depan itu paling utama. Paling dekat ke penyampai ilmu itu adalah paling baik dan paling banyak pahala, asalkan ikhlas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal. Yang lebih baik amal yang amalnya benar, yang lebih baik amal yang lebih ikhlas dalam beramal. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebenarnya ada yang tersembunyi dari ayat ini. Sebenarnya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Kemudian kata wa ahsinu itu disembunyikan. Difahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab, memahaminya dengan baik.
Apa sebab? Sebab sudah diwakili dengan kata ihsana. Maknanya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan perbuatan baik yang sungguh-sungguh. Dua orang tua itu adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Tanpa orang tua tak ada kita di dunia ini. Orang tua kita itulah menjadi sebabnya. Maka Allah selalu gandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua disebut setelah beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan supaya kamu beribadah kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Jadi digandeng. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya redha Allah itu berada pada keredaan orang tua dan murka Allah berada pada kemarahan orang tua. Begitu dekatnya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka disebut pertama kali berbuat baik kepada manusia adalah kepada kedua orang tua, karena mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia ini. Ibu umpamanya, ibu yang mengandung kita susah payah 9 bulan lebih, melahirkan kita, mempertaruhkan nyawa, menyusukan kita 2 bulan, menyapi kita. Kita tak bisa makan sendiri. Ibu yang memberi kita makan, kemudian mendidik kita, membesarkan kita, sampailah kita dewasa, sampailah kita bisa menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Kemudian ayah pula, ayah mencari rezeki bersusah payah dari pagi sampai petang, memeras, membanting tulang. Kemudian setelah itu membawa rezeki pulang dan dinafkahkan kepada ibu kita dan kepada kita. Tanpa ayah dan ibu tak jadi kita seperti sekarang ini. Maka mereka yang paling berjasa, maka berbuat baik terlebih dahulu adalah kepada mereka. Bagaimana cara berbuat baik kepada mereka? Perhatikan mereka, berikan kasih sayang kepada mereka, jangan meninggikan suara di hadapan mereka, jangan membuat mereka menjadi susah hati, menjadi terbeban jiwa oleh karena perangai kita. Kemudian kalau bisa bantu dengan harta benda. Kemudian apa yang mereka perlukan penuhi. Dengan demikian maka kita telah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua bukan ketika orang tua itu masih hidup saja, sampai kepada orang tua telah meninggal dunia pun juga mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi," hadis ini riwayat Imam Abu Daud, "Orang tua saya sudah meninggal wahai Nabi, apakah masih saya punya peluang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya?" Maka Nabi mengatakan, "Oh iya. Bagaimana caranya wahai Nabi berbuat baik kepada kedua orang tua?" As-salatu alaihima, doakan mereka berdua. Kemudian wal istighfaru lahuma, minta ampunlah kepada Allah untuk mereka berdua. Kemudian setelah itu adalah wafai ahdihima ba'dahim wa wafai wa nafadi ahdihima min ba'dihima, yaitu menunaikan janji mereka berdua setelah mereka tiada. Karena ada orang tua itu berjanji dia. Nah, tunaikan janjinya. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong. Ada apa yang dia sebut umpamanya. Tunaikan. Mau kamu menunaikannya? Maka kita pula, ya mau. Maka tunaikan apa yang mereka inginkan. Kemudian lagi berikutnya adalah kebaikan untuk kedua orang tua setelah meninggal dunia adalah apabila orang tua kita itu memiliki sahabat-sahabatnya, maka muliakan sahabat-sahabatnya itu. Wa ikrami sadiqihima, yaitu memuliakan sahabatnya. Kan sahabat orang tua kita ada, mungkin kawan sekerjanya dahulu, mungkin kawan sekolahnya dahulu, atau siapa saja yang memang dahulu rapat dengan orang tua kita. Berbuat baik kepada kawan orang tua kita itu adalah berbuat baik kepada orang tua kita.
Kemudian satu lagi adalah apabila orang tua kita itu punya hubungan dengan seseorang, kemudian kita menjalin hubungan dengan orang tersebut sebagai menghubungkan silaturahim adalah karena orang tua kita itu, maka ia adalah juga sebagai berbuat baik kepada orang tua. Nah, siapa umpamanya orang tua kita yang menjalin hubungan dengannya dahulu? Umpamanya orang tua kita punya guru umpamanya. Nah, kita hormati guru orang tua kita itu dengan menghubungkan silaturahim, kita kunjungi dia, kemudian kita berilah bawaan hadiah sedikit untuk guru orang tua kita itu. Itu sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita. Itu berbuat baik setelah orang tua kita meninggal dunia. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi juga ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi berbuat baik setelah kepada kedua orang tua? Wa bidzil qurba, dan kepada kaum kerabat. Siapa kaum kerabat ini? Kaum kerabat ini saudara-saudara kita, abang kita, adik kita, kemudian termasuk anak-anaknya, anak-anak abang kita, anak-anak adik kita. Kemudian ke atas umpamanya paman kita, anak paman, bibi kita, anak bibi. Siapa lagi ke atas lagi? Datuk kita, nenek kita. Kemudian ke bawah lagi begitu juga cucu kita, anak-anak kita, anak cucu kita umpamanya. Jadi anak kita, kemudian cucu kita, kemudian anak cucu kita. Anak cucu apa namanya? Cicit. Cicit kita terus ke bawah. Ini namanya kaum kerabat, yaitu ada pertalian darah dengan kita, ada hubungan keluarga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kalau kepada ahli keluarga, mengapa kita berbuat baik kepada mereka? Karena mereka lah yang hampir dengan kita, yang dekat dengan kita. Biasanya kalau kita minta bantuan, lebih cepat kita minta bantuan kepada kaum keluarga kita yang ada hubungan keluarga dengan kita. Maka apabila kita minta bantuan kepada mereka, sepatutnya kita pula membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Apa saja perbuatan baik, bukan hanya kaitan dengan uang saja, tetapi umpamanya apa saja yang mereka perlukan dari kita, maka kita bantu. Mungkin dia minta kepakaran kita umpamanya, minta tolong umpamanya, bagaimana membangun rumah yang baik, seperti apa bentuknya umpamanya, atau dalam walimah bagaimana supaya walimah itu berjalan dengan lancar, dengan mudah, dengan baik, dan seterusnya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayah mereka. Akhirnya anak ini menjadi terlantar. Terlantarnya karena dua sebab. Sebab pertama, ayah yang akan memberi nafkah sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, terlantar karena dia masih kecil. Kalau sudah besar, ayah wafat tak ada masalah, karena dia bisa menjalankan hidup sendiri, mencari nafkah sendiri. Tapi kalau masih kecil, ayah sudah wafat, yang akan memberikan kasih sayang, tunjuk ajar, bimbingan sudah tidak ada lagi. Sekarang masih kecil, tak pula mampu untuk mencari rezeki sendiri. Nah, siapa yang akan berbuat baik kepada mereka? Kitalah yang berbuat baik kepada anak yatim. Apa kebaikan kalau kita berbuat pada anak yatim? Anak yatim ini akan dapat diselamatkan. Anak yatim ini generasi yang akan datang. Kalau kita tak selamatkan, bermakna anak yatim ini bisa menjadi masalah nanti di kemudian hari. Bagaimana mereka? Nanti mereka akan menjadi pengemis umpamanya. Bahkan ada lagi yang lebih buruk dari itu, yaitu mereka akan mencuri karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang bisa membuat mereka menjadi baik untuk menjalani hidup ini. Tak cukup mereka untuk menjadi baik dalam menjalani hidup ini karena tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini juga perlu kita membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Sebab mereka ini orang-orang miskin, meskipun sudah dewasa, tetapi mereka ini tak cukup harta.
Tak cukup harta, makan minum tak cukup, maka perlulah kita memberikan makan minum untuk mereka. Sehingga apabila mereka itu mendapatkan bantuan dari kita, hilang kedengkian dari orang-orang miskin. Apabila hilang kedengkian, maka terjalinlah hubungan antara masyarakat itu dengan harmonis, dengan penuh kasih sayang. Orang miskin tidak mendengki orang kaya, kemudian orang kaya pula dibantu oleh orang miskin. Ada kalanya orang kaya tak bisa menyelesaikan masalah sendiri karena sudah sibuk. Mampu tak orang kaya itu mencuci mobilnya sendiri? Tak mampu lagi. Rumahnya ada 3 tingkat, mampu tak dia menyapu rumahnya 3 tingkat itu? Tak mampu. Lalu dia perlu siapa untuk membantunya? Perlu orang miskin. Nah, jadi dengan adanya perhubungan yang baik antara orang kaya dengan orang miskin, terbangun umat itu dengan penuh kasih sayang. Jadi yang mengikat antara satu dengan lain dalam masyarakat adalah kasih sayang. Yang kaya mengasihi yang miskin, kemudian yang miskin pula menghormati yang kaya. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat itu tetangga yang mana? Yang ada di kanan rumah kita, kiri rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Ini dekat sekali dengan kita. Tak ada jaraknya. Tapi sekarang ini pula dijarakkan dengan pagar tembok yang tinggi sekali. Dilekatkan pula lah botol-botol kaca di atasnya itu. Kadang-kadang paku-paku runcing diletakkan di atasnya. Dipelihara pula anjing lagi. Akhirnya hilanglah hubungan antara kita dengan tetangga. Padahal tetangga itu perlu kita bantu, dan suatu ketika nanti tetangga itu pula yang membantu kita. Andaikan kita pulang kampung umpamanya, kemudian entah apa terjadi di rumah itu, nampak asap mengepul-ngepul, ada kebakaran dalam rumah, orang tak ada dalam rumah. Siapa yang akan menjaga rumah kita itu, yang akan menyelamatkan rumah kita itu? Kita di kampung kita, mampu kita pulang dengan cepat ke rumah kita? Enggak. Tetangga itulah yang bantu kita. Nah, lihat, bantu-membantu. Atau umpamanya kita pergi pagi hari, kita sudah jemur pakaian kita, banyak kita mencuci. Kemudian rupanya petang hari, belum lagi kita kembali, rupanya hujan turun. Nah, siapa yang bantu? Tetangga yang bantu. Kan enak hidup bertetangga. Tapi kita buat dinding besar-besar, pagar besar-besar, tinggi-tinggi pula, sehingga tak tahu apa yang terjadi di rumah sebelah. Orang dahulu bagus-bagus. Orang dahulu tu antara satu rumah dengan rumah lain tak ada dinding. Jalan di depan rumah tetangga. Semua rapat. Hubungan silaturahim erat. Nah, ini menjadikan masyarakat itu satu kesatuan. Insya Allah kita akan bangun masyarakat seperti ini nanti. Andaikan kita dapat wilayah yang akan kita majukan. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Al junubi ini dari kata ajnabi. Nah, biasanya kalau disebut ajnabi, asing karena jauh dari kita. Wal jaril junubi, tetangga jauh, tapi masih disebut tetangga. Jadi tetangga itu berapa ukurannya? Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan beliau, tetangga itu dari rumah kita adalah 40 rumah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Jadi berapa RT? 1 RT, 1 RW. Itulah dia tetangga kita. Tetangga umpamanya ada yang sakit, jenguk. Kalau ada kematian, maka selenggarakan. Ini diantaranya. Dan ini alhamdulillah masih tetap terpelihara di tengah masyarakat kita. Tapi jangan cukup itu saja, lebih dari itu lagi hendaknya. Umpamanya ketika walimah, sama-sama masak, sama-sama menyelenggarakan walimah. Kemudian
dibuat pengurusnya tetangga-tetangga itu sendiri. Ini ada di beberapa tempat masih menjalankan ini. Tetapi telah dibuang pula oleh setengah orang karena walimah itu diadakan di hotel, sehingga tetangga ditinggal. Tetangga jadi orang-orang yang diundang. Semestinya tetangga itu menjadi orang-orang yang menerima tetamu, tuan rumahnya sendiri. Dan ini di beberapa tempat masih lagi dipelihara, dan mudah-mudahan ini akan tetap dipelihara karena ini akan membangunkan masyarakat. Ini yang akan merapatkan hubungan antara satu dengan lain di dalam masyarakat. Nah, ini susah orang lain memecah belahnya. Apalagi kalau ada di antara kita ini yang pergi haji, lamanya 50 hari, anak ditinggalkan di rumah. Siapa yang akan melihat anak itu? Abang kita, adik kita, jauh rumahnya dari kita. Siapa yang akan memperhatikan anak-anak kita? Maka biasanya ketika ada di antara kita pergi haji, maka dia berpesan kepada tetangga-tetangganya, tolonglah lihat anak-anak kami ini, kami pergi lama ini. Kalau dia melakukan kesalahan, maka tegurlah, perbaikilah, nasihatilah, ingatkanlah. Tetapi tak akan mungkin tetangga menasihati kalau tidak berbuat baik dengan tangga. Biar aja lah dia, karena dia pun tak peduli kita. Buat apa peduli dia? Nah, kalau sudah seperti ini, runtuhlah masyarakat. Karena antara satu dengan lain tidak terikat dengan tali silaturahim yang penuh dengan kasih sayang. Wa benis sabil, ini lebih luas lagi. Kalau waljar, belum lagi ya. Waljaril junubi wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi ini kawan sejawat. Kalau tadi berkaitan dengan tempat kediaman, kalau wasahibi bil jambi ini kaitan dengan kawan sejawat yang mungkin kawan itu kita dapat karena sama-sama bekerja. Kawan, sama-sama belajar di Masjid Agung, jadi kawan. Sama-sama main futsal, kawan. Sama-sama kita dalam satu perjalanan, jadi kawan. Akhirnya perhubungan antara satu dengan lain bukan karena pertalian darah saja, bukan karena ia yatim atau miskin saja, bukan karena tempat kediaman saja, tetapi juga karena sama-sama dalam satu perbuatan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala membangun masyarakat dengan nilai, tetapi nilai itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak mau menjalankan agama ini karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Wa benis sabil, ini lebih luas lagi. Wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan, yang meninggalkan negerinya. Dari mana dia? Mungkin dari negara lain, jauh, umpamanya di Arab sana, atau di Cina sana, atau di Afrika sana. Dia datang sini, kemudian kita bantu. Apa bantuan kita? Mungkin dia kurang bekal, kita bantu. Mungkin dia tak kurang bekal, tapi dia tak tahu Masjid Agung itu di mana tempatnya. Kita bawa. Umpamanya kantor wali kota di mana? Sini kantor wali kota. Mall SKA itu di mana? Saya mau belanja lah di sini. Kita bawa dia, kita dampingi. Nah, ini akan menjalin hubungan lagi, tidak lagi dengan kawan senegeri, tapi sudah antar negara. Lihat, sudah luas masyarakat ini. Ini dia masyarakat Islam yang tidak melihat sempadan. Karena sekarang ini dengan adanya negara-negara yang dipecah-pecah ini, maka sempadan itu memisahkan kita. Ini orang kita ini orang asing ini. Orang asing, padahal sama-sama muslim. Kita sebut orang asing. Ini orang tempatan, ini orang pendatang. Tak ada tempatan pendatang, tak ada dalam Islam. Ini orang kita, ini orang asing, tak ada dalam Islam. Kalau ada kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan ada kampung-kampung, itu adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk memecah belah masyarakat. Ini berpecah belah, suku ini berkelahi dengan suku ini, kelompok ini berkelahi dengan kelompok ini. Ini adalah jahiliyah, dan ini adalah dilarang di dalam Islam.
Sesungguhnya Allah menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kamu laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Nampak hitam kulitnya, oh ini sahabat kita dari Afrika. Nampak putih kulitnya, sipit matanya, oh ini sahabat kita, saudara kita dari Cina, dan seterusnya. Dengan tujuan untuk saling kenal mengenal, maka semakin rapatlah perhubungan di antara kita. Wa ma malakat aymanukum, juga berbuat baik kepada hamba-hamba yang dimiliki. Hamba-hamba ini sama seperti barang, boleh diperjualbelikan. Sudah kita terangkan sebelum ini. Kalau yang merdeka bermakna dia punya kebebasan sepenuhnya. Tapi kalau hamba sahaya dia tak punya kebebasan karena dia dimiliki oleh tuannya. Jauh tak beda nih? Jauh sekali beda. Sama seperti sekarang lah, karena hamba sahaya ni tak ada lagi sekarang, atau boleh dikatakan tak ada. Sekarang ni ada majikan, ada orang gaji, ada pembantu di rumah. Bagaimana perhubungan antara majikan dengan pembantu ini? Kalau kita makan, apa yang kita makan? Kalau pembantu makan, apa yang dia makan? Tak sama. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan, hendaklah kamu berbuat baik dengan pembantumu, dengan hamba sahaya. Apa yang kamu makan, hendaklah itu yang kamu beri kepada pembantumu untuk dimakan. Apa yang kamu minum, itu yang kamu beri kepada pembantumu untuk kamu minum. Apa yang kamu pakai, oh ini memang berat lah. Kita pakai baju harganya berapa? Kemudian baju yang kita beri ke pembantu harganya berapa? Kalau masih lagi kita membedakan, bermakna kita belum meruntuhkan dinding pemisah antara manusia dengan manusia. Status tidak sepatutnya menjadi dinding pemisah antara manusia dengan manusia, karena manusia dengan manusia, merdekakah dia, hamba sahayakah dia? Bukankah dia adalah juga manusia sebagai anak keturunan Nabi Adam? Bapak kita sama. Mengapa membanggakan diri saya merdeka, dia hamba saya? Tak patut dia duduk di atas, dia mesti duduk di bawah. Hei, bawah. Kamu pembantu rumah. Begitu? Oh tidak. Kalau melakukan yang seperti itu, menyombongkan diri, ujung ayat sebagai ancamannya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Apa makna sombong? Sombong itu meninggikan diri yang tidak tinggi, membesarkan diri yang tidak besar, menganggap pandai padahal itu sebut sendirilah. Pandai padahal bodoh, menganggap diri kaya padahal miskin. Apa sebab? Sebab semua yang kita sebut tadi, semuanya bukan dari kita, semuanya dari Allah. Kalau semua dari Allah, maka kembalikanlah kepada Allah. Tapi ketika menganggapnya dari diri kita sendiri, itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Lalu siapa orang yang sombong? Melihat dirinya, baru dia melihat Allah. Kapan kita bisa menghilangkan kesombongan? Lihat Allah dulu, baru lihat diri kita. Siapa diri kita ini ketika dilahirkan? Ada yang lahir membawa pakaian langsung? Tidak ada. Membawa gelang, kalung dan cincin? Tak ada. Tak ada bawa apa-apa kita. Dan apalagi sebelum itu berupa setetes air yang hina. Allah yang membentuk rupa kita ini. Allah yang melahirkan kita ke dunia dan diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, Allah yang memberikan pasangan hidup, Allah yang memberikan keturunan, semua Allah yang beri. Ketika semua Allah yang beri, kemudian melupakan Allah dan mengingat diri sendiri, itu namanya
mukhtalan. Tertipu dia, terpedaya dia, seakan-akan semua itu dari dirinya, padahal dari Allah. Itu adalah orang yang sombong. Fakhura, fakhur maknanya membanggakan diri. Biasanya orang yang membanggakan diri menyebut dirinya saja, selalu menyebut dirinya. Ini kalau tidak karena saya tak jadi masjid ini, saya yang jalan membangun jalan ini, sayalah. Tak pernah dia memuji orang lain, dia memuji dirinya sendiri. Kalau bercerita dengan dia 1 jam, maka 45 menit dia cerita dirinya saja. Itu namanya membanggakan diri. Atau umpamanya si ibu dengan si ibu, biasanya si ibu yang membanggakan diri, dia akan cerita anaknya saja. Kalau kawannya cerita anaknya, dia potong cepat, dia cerita anaknya lagi. Oh, anak saya udah di Australia sekarang. Oh, anak saya nilainya bagus. Anak saya, anak orang lain kapan? Karena apa? Karena dia banyak menyebut dirinya sendiri. Andaikan dia banyak menyebut orang lain, kemudian ia memujinya, maka ia akan menjalin hubungan. Dan satu lagi, andaikan ia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala yang memberi, maka jadilah dia hamba yang bersyukur. Tapi ketika dia banyak menyebut dirinya sendiri dan meninggalkan Allah, jadilah dia hamba yang kufur. Kata menyombongkan diri dan kata membanggakan diri adalah kata yang bisa memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya dengan manusia saja, dengan orang tua, dengan kaum kerabat, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin yang disebutkan dalam ayat ini, tetapi juga bisa juga memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terputus hubungan dengan Allah dan dengan manusia, maka jatuh hinalah manusia. Mudah-mudahan dengan ayat ini dapatlah kita bimbingan bahwasanya ingin mulia, jalin hubungan dengan Allah dan jalin hubungan dengan manusia. Dengan Allah beribadahlah dengan ikhlas, dengan manusia perhatikanlah keperluan manusia dan bantulah semampu kita. Mudah-mudahan dengan ayat ini akan ada manfaatnya bagi kita semua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.